Buya Waalaikumsalam. Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan. Ilmu yang sangat bermanfaat, Buya. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Buya, saya ingin bertanya, apakah ketika kita menasihati anak, kemudian anak tersebut masih belum mengerti apa yang kita maksud, kemudian apakah kita terus-menerus melakukan menasihati anak dengan lembut, ataukah kita mendoakan saja anak kita tanpa menasehati? Karena kadang seorang ibu itu masih ada emosi, kadang ketika anak tidak penuh dengan orang tua, emosi ibu tuh masih seolah-olah kayak ibu kok nggak mengerti sama maksudnya orang tua, kayak gitu, Bu ya. Apakah tetap kita nasihati dengan lembut atau kita doakan saja, Bu ya? Umur berapa? Lebih baik. Umur? Anak saya itu 3, Bu ya. SMP, SD, dan TK. Baik. Sami. Masya Allah. Masalah. Baik. Assalamualaikum. Biasakanlah dengan anak dengan kelembutan. Baik anak sudah gede SMP atau masih kecil. Anak kecil tidak bisa membedakan antara hak dan batil, mana benar, mana salah. Akan tapi yang dilihat oleh anak adalah bahasa, mimik, bahasa, perilaku. Makanya kadang orang tua ngomong dengan anak dengan bahasa kasar, marah-marah. Dia nggak ngerti, faham maksudnya apa. Yang tahu adalah ibunya muka serem. Tidak menjadikan dia semakin baik dengan demikian. Maka hari ini sudah harus, bahwasanya kita dengan anak-anak kita harus dengan kelembutan. Apalagi di usia seperti itu. Kalau dia belum faham, jangan salahkan dia. Mungkin cara memahamkan kita kurang cerdas. Mungkin anak kecil kita ajak bicara seperti anak dewasa, nggak nyambung bagi dia. Maka dari itu perlunya kita menyekolahkan anaknya di tempat semacam ini, karena mungkin ada beberapa hal yang kita tidak bisa menyampaikan, bisa disampaikan di sekolah. Nah, seperti ini. Jadi, seumur. Halo, kenapa? Suara kami dengar jelas? Oh, bisa. Baik. Termasuk anak yang usia dewasa pun. Usia gede pun jangan kita dengan bahasa marah ya. Khawatir malah yang kena adalah mentalnya. Atau malah menjadi hatinya rusak. Nabi mengajarkan kasih sayang dengan kelembutan ya. Memang kita tahu seorang ibu itu targetnya tinggi. Sehingga anak-anak salah sedikit langsung dengan amarah, emosi, cintanya, kasih sayang yang lebih. Sehingga dikit marah. Maka Anda harus merubah, tidak seperti itu. Amarah tidak akan menjadikan dia semakin tunduk. Akan tapi kelembutan kasih sayang. Kita harus pandai memeluk anak kita. Kita harus pandai berbicara, membisikkan di telinga anak kita. Kita harus pandai berbicara dengan anak kita dengan suasana yang indah. Mungkin kita ajak bahwa satu tempat mau ngomong, bahkan kita perlu minta izin kalau kita ingin negur dia. Artinya kita anggap dia. Kita harus berubah. Hari ini zaman rusak. Zaman rusak. Jangan sampai mental anak kita. Kalau ternyata anak kita masih belum bisa, jangan salahkan dia. Mungkin cara kita yang kurang baik. Terus sampai kapanpun, intinya sama sekali jangan menggunakan kekerasan. Sebisa mungkin. Jangan kekerasan. Karena kelembutan itu akan membawa orang sekeras apapun dengan kelembutan akan menjadi lembut, lentur, akan menjadi tunduk, akan menjadi mudah untuk diatur. Tapi kekerasan bisa saja menjadikan kekerasan baik untuk sebagian orang, tapi bagi sebagian bisa saja melukai mentalnya sehingga dia menjadi anak yang trauma dengan ibundanya, benci kepada ibundanya, marah dengan ibunda dan ayahandanya, sehingga apa? Karena sudah kita lukai sehingga semua yang akan kita berikan nasihat akan menjadi penambah luka. Maka perlu betul masalah kami sekarang ini lagi, karena kami di pengajian kami masalah psikologi itu hampir setiap saat ada, maka kita perlu memahamkan kepada setiap orang, memahami psikologi anak itu penting sekali. Jadi bahasa keindahan itu sangat lebih fasih daripada bahasa kekerasan. Betul, kami sadari, saya pun juga demikian. Saya pun kadang, saya sama seperti Anda. Saya itu kalau ngomong dengan anak saya itu kok kenapa ya cepat emosi ya, salah sedikit marah. Tapi hari ini saya harus bertahan, saya tidak boleh lagi. Itu salah. Karena saya punya target tinggi, saya pengen begini, anaknya Rasmi, saya buru-buru marah. Saya salah. Itu bisa melukai mental anak kita sehingga itu akan menjadikan sebab di masa depan anak kita menjadi orang yang mungkin menjadi emosian juga, mudah marah juga dan seterusnya. Baik, secara umum seperti itu, gunakan kelembutan dan kasih sayang. Pastikan Anda tidak akan membawa emosi. Nah, adapun pengen marah harus dong. Akan tapi jadikan kesan marah Anda itu disadari oleh dia. Bukan marah sebagai ciri khas seorang ibu yang bawel katanya. Akan tapi jadikan marah kita mungkin sayang, ayah, kakak, atau dek, atau mas. Umi mau bicara. Siap atau belum? Yang mungkin sekali Umi ada sedikit marah kepadamu.
Dia dengan bahasa lembut, mau marah kok dengan kelembutan. Dia bingung dia. Kalau belum siap, Umi tidak akan sampaikan sekarang. Baik. Ternyata bisa saja. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau ditegur sama Umi, kamu pikir kira-kira apa yang kurang baik, kamu berubah sayang. Bukan dengan marah, kau begini. Kadang kita bertanya kadang kita dengan anak bukan bertanya, langsung nuduh, kamu begini ya, kamu anak begini ya. Jangankan anak-anak, kita pun kalau dituduh, kita akan mengelak dan marah. Padahal kalau kita ditanya, kita akan menjawab. Itu kan bahasa komunikasi. Baik, insya Allah seperti itu. Jangan gunakan kekerasan, marah, emosi Anda tahan. Kalau Anda terasa emosi, Anda langsung pergi ke tempat mana. Jalan begitu, jangan lihat anak dulu. Bentar. Anda harus yakinkan di saat bertemu anak, Anda biasakan memeluk anak. Sayang, bagaimana? Biasakan membisik di telinga anak. Maka dia akan pandai berbisik nanti. Kalau bicara dengan Anda pun dengan kalimat yang indah. Karena Anda mulai dengan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.